banyak banget yang nanya sama kita dan kita baru jawab di sini. Jadi awal mulanya aku ini sempat ada pecandu bensin, masih kecil, sekitar umur 8 tahun, namanya Faiz. Mungkin udah banyak yang nonton juga. Kita udah berobat kemana-mana, ke psikolog anak, ke rumah sakit jiwa juga, dan lain-lain. Nah, akhirnya kita ada share konten di mana banyak yang komen sekitar 60% untuk coba datang dong ke Blitar, Gus Samsudin. Ya saya nggak tahu itu orang suruhannya atau enggak, tapi yang jelas banyak yang komen seperti itu. Akhirnya kita cari tahu nomor adminnya dan kita hubungi dan direspon baik. Akhirnya kita coba datang ke sana. Yang awalnya bilangnya ruqyah, tapi dengan yang ternyata bukan syariat Islam ya, dengan ada kayak dipegang rambutnya asap-asap gitu. Jadi ya udah, itu cukup 1 kali aja. Kaget banget karena kita selama ini berobat ya sesuai dengan syariat Islam, yaitu kayak ruqyah dan lain-lain gitu. Jadi ini baru pertama kali dalam hidup saya mengobati dengan cara seperti itu. Jadi ngambil baskom gitu, dia minta tolong santrinya, terus dipegang airnya, terus dipeganglah kepala Faiz itu sampai ketakutan, sampai duduk di pangkuan saya, terus dipegang kepalanya, digini-giniin, terus berasap gitu. Saya shock banget. Kita nggak tahu sama sekali karena baskom itu jauh dari jangkauan kita. Jadi saya di sini, posisi baskomnya di sana, jadi kita nggak mencium itu air putih kah atau itu air apa yang dibuat-buat oleh Mas Udin gitu. Nah, makanya kemarin kita sempat kolaborasi sama pesulap merah, Mas Marcel. Beliau membongkar trik dari Mas Udin yang katanya itu adalah air keras ya, atau bahan kimia yang sangat berbahaya untuk kulit. Jujur saya shock banget dan merasa bersalah banget gitu. Nggak nyangka ternyata trik yang dipakai itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Shock banget. Nggak berapa lama saya pulang dari Jatim, saya itu posisi lagi di Jakarta. Beliau mau WhatsApp saya untuk men-share video yang beliau buat. Itu isinya ada paku, mungkin nanti saya cari videonya, ada, masih kesimpan. Ada paku di kertas, terus pakunya itu getar, kayak ada gerakan gitu di pakunya. Terus ada tulisan Arab dan pokoknya kebal santet dan apa gitu. Di Indonesianya, hubungi Gus Samsudin, ada nomor teleponnya. Dan dia minta share saya di Instagram. Dan saya tidak mau melakukannya. Karena saya menghargai beliau, waktu itu saya cuma bilang iya, tapi saya tidak men-share. Dan dari situ mungkin beliau juga kecewa. Terus kita stop komunikasi. Beliau juga menanyakan sama asisten saya, kapan datang ke sini lagi. Kita pengobatan ke daerah Blitar, muter gitu, maksudnya masuk ke YouTube saya nggak mau gitu. Nah, ini aku nggak ngerti ya kan, kok perut aku bisa sampai kayak begini. Aku cross check sendiri gitu loh. Aku lihat baju yang bekas kemarin pakai, karena aku mandi kan perih banget nih. Kok kenapa perut aku bisa sampai luka bakar kayak begini gitu loh. Pas aku lihat di baju aku memang ada noda, cap tangan, 2 tangan gini. Aku pikir, wah sakti banget ya gitu loh, tangannya bisa sampai panas kayak begitu. Nah, orang-orang netizen ini bilang katanya aku di-endorse, aku dibayar. Aku sampai nyengir kayak begitu. Aku, iya elah, modelnya sampai menghayati banget tuh dipegang perutnya sama dia gitu. Sebenarnya bukan menghayati, memang itu nahan panas banget, dan buktinya sampai melepuh kayak begini gitu loh. Aku nggak tertarik sama sekali karena aku nggak tahu gitu loh, karena memang itu ajakan gitu. Orang tua aku pun carinya di YouTube, cari untuk pengobatan itu tuh di YouTube. Gimana nih caranya anak gue sehat lagi gitu, jangan ada yang janggal di badannya. Makanya tadinya kan carinya tuh ruqyah, keluarnya itu ya udah. Mantan. Kayaknya ini menjadi suatu hal yang tidak biasa. Mungkin orang melihatnya suatu hal yang nggak mungkin, tapi aku sama Zack menjadikan mungkin gitu. Sebenarnya berhubungan baik sama mantan itu enaknya luar biasa, karena apa ya, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, nggak usah mengenang masa lalu, nggak usah
ngungkit-ngungkit hal yang lalu. Yang penting gimana caranya supaya kita bisa memikirkan anak lebih dari perasaan kita, lebih pikirin anak bagaimana supaya dia tidak kekurangan kasih sayang orang tuanya, kedua belah pihak gitu. Tapi permasalahan ini kan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak aja. Mereka harus punya kesepakatan, mereka harus punya kesiapan. Dan ini juga melibatkan banyak orang. Siapa aja banyak orang itu? Ya mungkin kalau seandainya aku sama Zack udah cerai, Zack punya pacar nih seumpamanya, kan aku juga harus minta izin sama pacarnya, berteman sama pacarnya mantan terlebih dahulu supaya mereka juga nggak lebih percaya gitu loh, nggak merasa ada kecemburuan. Jadi makanya aku bilang bahwa ini dibutuhkan kesepakatan bersama, pembicaraan bersama. Jadi kalau semuanya ini bisa bersinergi kan lebih bagus. Aku tuh sama Zack berantem, suka beda pendapat juga masih, suka miskomunikasi juga masih, tapi kita selalu kedepanin anak. Oke, kita nggak usah ngomongin ini deh, ini kayaknya nggak penting deh. Kita ngomongin nikah aja. Kamu kapan punya waktu ini segala macam. Zack kalau seandainya udah terlalu sibuk gitu, aku selalu bilang nggak bisa. Kamu harus punya waktu ini segala macam daripada nanti kehilangan sayangnya nikah apa segala macam bla bla bla. Tapi nanti berantem tuh di situ dan tapi Zack selalu berusaha semaksimal mungkin, dan itu bagusnya. Banyak sering. Zack aku pacaran. Aku sahabatan sama pacarnya Zack, temenan sama pacarnya Zack, sama pacarnya Zack semuanya nggak ada masalah. Yang cantik dan kayak Jisoo, mirip Jisoo ya. Katanya mirip artis Korea. Apakah nanti Mika akan jadi di Jakarta? Aku tidak berencana Mika jadi artis, akunya gitu. Tapi anak itu kayak, Mika jadi, kalau nggak boleh jadi artis di Indonesia, boleh nggak jadi artis di Korea? Kalau Korea boleh, tapi Korea serem juga ya gitu. Tapi maksudnya biar buat ini aja, buat ekspres dia punya hobi aja sih sebenarnya. Tapi kalau menuju memfokuskan dia di situ, aku tetap enggak sih. Tapi kan bagaimanapun anak kan takutnya nanti gede, nanti berontak, takut Eke. Iya, dia bisa main gitar, bisa nyanyi. Emang emaknya banget. Udah bisa dance, emaknya banget. Udah, gue nggak ngerti lagi. Tapi jiwa sosial Ade itu tinggi banget jiwa sosial. Aduh mbak, zaman hari gini dunia entertain agak repot ya. Dia punya cita-cita sendiri berarti untuk anak. Kalau dia punya karakter bagus, nanti terbentuk bagaimana, dia harus punya purpose. Setiap orang itu, aku mungkin bekerja di dunia pemerintahan, aku harus punya purpose. Purpose aku apa? Harus merubah keadaan, istilahnya kasus bullying, kasus kekerasan seksual, harus bergerak gitu loh, membawa perubahan. Nggak bisa cuma kayak gitu. Kalau Mika jadi penyanyi, Mika juga harus punya purpose yang jelas. Jangan cuma nyanyi habis itu dapat duit, beli barang-barang branded habis itu posting di media. Aduh, no. Kayaknya aku nggak mau anak aku kayak gitu. Saya sudah membuat laporan polisi atas nama terlapor Zakirudin Esa MM DKK. DKK ini dan kawan-kawan alias Aliansi Advokat Anti Hoax. Ya. Laporannya adalah saya sebagai pelapor Dewi Bayumara, sarjana hukum, sarjana psikologi. Laporannya nomor LP 2111/9/2022. Polres Jakarta Selatan. Terlapornya tadi yaitu Zakirudin Esa dan kawan-kawan, yaitu Aliansi Advokat Anti Hoax yang saya laporkan bahwasannya laporannya adalah perkara pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui media ITE. Pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui media ITE. Pasal 27 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 315 KUHP penghinaan ringan, dan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi pasal yang dilaporkan ke saya dengan pasalnya dia, saya laporkan dia dengan pasal yang dia punya.
salah satunya itu. Jadi ya pasalnya ini kayak bumerangnya tuh, kalau di swing lempar itu pasal, maksudnya kembali ke dia, gitu ya. Itu namanya bumerang, bukan band ya, tapi bumerang, nah gitu kan. Band juga nggak apa-apa sih, bumerang biar terkenal juga ya. Waktu kejadian kemarin, bla bla bla, ya saksi, dedet, nah beres. Jadi ini bukti LP-nya. Lanjut bang. Ya bang, kenapa alasannya bang? Alasannya adalah ya karena dia mencemarkan nama baik saya, ini kan. Saya sama Pak Komarudin. Ini kan Pak Komarudin, Burhanuddin, sama Sakirudin, Udin semua nih. Makanya ini Udin sedunia kan. Mereka nggak bakal berantem karena mereka Udin sedunia. Kalau saya kan di Ulpai Mara, saya tersinggung dong. Nggak termasuk dalam Udin sedunia. Apalagi mereka jadi 3 tuh, Komarudin, Burhanuddin, ini Burhanuddin pengacara Merah Putih, Komarudin pengacara Joshua, sama ini tiba-tiba nama Sakirudin. Berarti kan udah 3 nama Udin sedunia kan. Saya nggak masuk, saya nggak terima. Harus masuk di nama itu saya. Nah, karena nggak masuk, kemudian mereka juga si grupnya Sakirudin cemarkan nama baik saya bikin laporan ini. Dari Ulpai Mara dan Komarudin itu menyebarkan hoax, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta tentang apa namanya LGBT dan tuduhan ada hubungan antara Kuat Maruf dengan Bisi. Ya, padahal itu kan analisa dan dugaan. Sebagai pengacara kita boleh begitu, boleh mengatakan analisa, sama seperti Bang Otto Hasibuan waktu diwawancara di interview itu juga bikin analisa kok. Dia bilang tembak menembak bukan membunuh, sama aja kan gitu. Sama seperti Komnas HAM dugaan ini begini Joshua diduga melakukan pelecehan seksual, sama kayak Komnas perempuan juga begitu menduga. Cuman kan kita nggak tahu, kami pengacara boleh bicara gitu, tapi kalau Komnas HAM dan Komnas perempuan ada apa ini? Pasti ada sesuatu, seperti kasus itu ada sesuatu ini kan gitu. Nah, karenanya saya ulangi lagi, kami hari Rabu akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Yang pertama terhadap Komnas HAM tersendiri, yang kedua terhadap Komnas Perempuan tersendiri. Itu pada hari Rabu kami akan masukkan gugatan. Sekarang kami lagi kerjakan gugatan itu. Gini, dia itu kan bukan lembaga pro justisia, dia itu lembaga negara. Nggak boleh mengurus-ngurus persoalan ini, kemudian dia bikin eksplanasi, kemudian dia bikin rangkaian cerita, kemudian dibikin praduga. Ini hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum yang pro justisia. Dia kan bukan. Dia juga melanggar prinsip kehati-hatian sebagai lembaga negara yang baik kan. Nggak boleh juga membuat statement yang berbahaya. Ini kan membuat onar mereka ini kan. Untung aja nggak salah perbuatan pidana nih sesuai dengan pasal pembuat onaran. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.